Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi terbatas dengan sejumlah menteri dan lembaga terkait. Ini berlangsung di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta. Iya, kalau kita lihat pemirsa ada sejumlah pejabat negara yang turut diundang, yaitu di mana ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mensesnek Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, hingga Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, dan termasuk juga ada Kepala BGN Dadan Hindayana dan Kepala BPOM Taruna Ikral, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Angga Raka Prabowo. Rapat digelar sebenarnya secara internal dengan agenda pembahasan tindak lanjut terjadinya kasus kejadian luar biasa pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Tadi kami juga berdiskusi rakor untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BBN. Di tata kelola harus segera untuk dapat ditindaklanjuti. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang bermasalah tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG. Ya, apa saja yang kemudian dibahas dalam sejumlah pertemuan tersebut? Poin-poin penting seperti apa evaluasi berkala yang akan dilakukan dalam program MBG ini sudah tersambung bersama kami ada Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana. Selamat pagi Pak Dadan. Pagi, Pak Dadan. Pagi Mbak Maria, pagi Mas Philip. Ya, pagi. Pak, kami penasaran Pak, apa kemudian pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait evaluasi berkala yang harus dilakukan untuk membenahi program MBG ke depannya, Pak? Ya, pertama saya kan dipanggil jam 6.30 atau 18.30 hari Sabtu ya, dan itu terbatas sekali yang hadir. Dan di situ saya menyampaikan laporan progres terkait capaian pembentukan SPPG yang sudah menginjak angka 9.636 dan kemudian kami menggambarkan pembentukan itu kan ada dua tahap yang sangat signifikan, yaitu dari periode Januari sampai Juli itu terbentuk 2.391 dan kemudian dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 27 September waktu dipanggil itu kami berhasil membentuk kurang lebih 7.224 SPPG baru, dan kemudian kami juga melaporkan hal terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di mana di periode Januari sampai dengan Juli itu ada 24 kejadian. Kemudian di 2 bulan terakhir memang terjadi kejadian 47 kejadian, dan dengan demikian Pak Presiden menyampaikan faktor-faktornya apa, bertanya, dan saya sampaikan faktor-faktor yang utama kejadian itu, terutama terkait dengan memang banyaknya SPPG baru dalam waktu bersamaan, dan tentu saja itu membutuhkan jam terbang untuk mengelola program. Dan jika memang mengikuti ketat SOP yang telah diterapkan sih sebetulnya peluangnya terjadi kecil ya, karena kita sudah buat sedemikian rupa. Contohnya masak itu tidak boleh lebih awal dari jam 1:30, pengiriman tidak boleh lebih dari 4 jam. Tapi satu dan lain hal kan seperti yang di Cipongkor itu masaknya di jam 9 malam. Kami sendiri kaget ya waktu berangkat ke sana dilapori seperti itu. Itu kurang lebih yang saya laporkan. Oke, jadi memang sebenarnya Dan sudah kemudian disampaikan fakta-fakta di lapangan. Ya, gimana Pak? Silakan ya dilanjut. betul,
Dan kemudian Pak Presiden berbasis dengan itu karena juga ada banyak faktor yang menentukan terjadinya kasus kejadian, akhirnya memberikan arahan-arahan. Yang pertama, beliau memberikan arahan untuk memperbaiki sistem data sekolah SPPG, terutama untuk yang baru-baru dan itu kami langsung eksekusi. Pagi ini ada kurang lebih 600-an SPG baru yang operasional dan kami sudah berikan perintah tidak boleh melebihi 1.000 penerima manfaat untuk yang awal-awal. Nanti mereka silakan naikkan secara bertahap setelah mampu. Dan kedua, dari pengalaman di lapangan itu memang yang baik-baik itu biasanya memiliki koki atau juru masak profesional. Dan Pak Presiden dengan itu kemudian menyampaikan kenapa nggak seluruh SPPG aja memiliki koki profesional atau koki yang terlatih lah, atau juru masak yang terlatih. Dan itu kami kemudian eh, pedomani, dan kemudian juga hal terjadi di lapangan terkait dengan aspek higienis ya. Dan saya sampaikan beberapa SPG itu memiliki alat sterilisasi yang sangat baik dan cepat dan juga murah, dan kemudian Pak Presiden meminta kenapa tidak seluruh SPG memiliki alat-alat seperti itu. Dan kemudian beliau concern sekali dengan tes makanan sebelum di-deliver. Jadi SPPG Polri itu kan sudah dilakukan ya. Jadi semua masakan yang sudah selesai sebelum dikirimkan itu kan dites melalui rapid test dengan unsur tertentu sehingga bisa ketahuan beberapa unsur yang berbahaya bagi makanan. Jika dalam keadaan tidak baik maka tidak dikirim. Dan itu kemudian Pak Presiden memberikan arahan juga, mohon seluruh SPG segera mungkin mendapatkan tes rapid test untuk kualitas makanan tersebut, sambil juga memperbaiki kualitas air ya. Dan karena sumber air ini di berbagai wilayah tidak sama, sehingga kami memberikan instruksi kepada seluruh SPG, karena yang baik-baik juga sudah Oke, melakukan, yaitu masaknya itu dengan menggunakan air galon ya. Dan kemudian sumber Baik, Pak airnya Dadan. kalau ada tampungan dan sebagainya harus dikasih penyaring. Ya, Demikianlah arahan-arahan Pak Presiden, dan kemudian baik. setelah itu kami sampaikan dan rapat di baik. Menko Pangan, dan kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan. Baik Pak Dadan, kami juga penasaran Pak, dari seluruh SPPG ini kan perintah Presiden untuk memiliki sertifikasi dari BPOM, Betul. kemudian sertifikasi higienis SLHS. Bagaimana kemudian kolaborasi antar kementerian ini untuk mempercepat SPPG-SPPG ini mendapatkan sertifikasi tersebut agar program MBG sendiri tidak terlalu lama Ya. terganggu begitu ya? Ada target tertentu Ya. nggak Pak dari segi waktu? Ya, tentu saja. Kita ingin lakukan secepatnya. Saya ini sebenarnya sudah menandatangani panduan sertifikat SLHS dan juga HACCP. Jadi tidak hanya SLHS, karena Oke. SLHS kan itu lebih banyak ke higienis dan sanitasi, yaitu, dan biasanya juga Ya, Ya. di Kementerian Kesehatan itu diperuntukkan untuk yang komersial. Tapi kami sudah adopsi panduan-panduannya untuk SPPG rujuk kepada poin-poin sertifikasi LHS, dan juga tidak hanya LHS tapi juga keamanan pangan terkait dengan hazard analisis critical control point, jadi HACCP, yang terkait dengan keamanan pangan. Jadi kami padukan di dalam SK Badan Gizi Nasional terkait dengan panduan sertifikat tersebut, tidak hanya masalah higienis, sanitasi, tapi juga keamanan pangannya. Dan itu akan menjadi panduan untuk seluruh SPPG untuk melakukan sertifikasi, dan kami sudah buat itu tidak sendirian, karena kami juga membuat semua peraturan selalu koordinasi dengan lembaga atau institusi yang berwenang, seperti misalnya BPOM, kemudian Kementerian Kesehatan, karena mereka yang memiliki kompetensi untuk itu. Jadi rumusan itu juga sudah dibuat berbasis lintas Ya. kementerian, dan akan kami segera lakukan. Dan sama seperti misalnya ketika pembentukan yayasan ya. Kalau yayasan yang bergabung atau membuat yayasan secara umum kan dibutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan. Nah, Betul. untuk yayasan makan bergizi kan dengan Kementerian Hukum juga sudah membuat desk khusus sehingga bisa 1 hari bisa selesai. Seperti itulah untuk dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian Ya. lainnya terkait dengan program-program prioritas. Ya,
Pak Dadan, ya karena kan ini memang harus dilakukan dengan cepat Ya. karena sembari juga kan masih banyak ya beberapa video-video viral yang memperlihatkan bagaimana kondisi di setiap SPPG dari segi higienitas, cara mencuci, bahkan juga kemudian menu-menu yang masih dianggap tidak sesuai dengan gizi saat ini begitu Pak. Termasuk juga yang berada di Bandung Barat dengan total murid yang kemudian mengalami keracunan bahkan hingga 1.000 lebih, bahkan juga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa di sana Pak Dadan. Ya, saya laporkan juga hal tersebut ya, dan kemudian Pak Presiden prihatin terkait dengan kejadian itu karena sebetulnya berapapun angkanya kan yang ini menyangkut keselamatan Betul. anak bangsa. Jadi Presiden sangat concern dengan itu dan memerintahkan agar seluruh aspek higienis, sanitasi dan keamanan pangan menjadi prioritas. Ya karena kan ini kalau kita lihat Ya. jauh ya dari tujuan awal gitu Betul. Presiden dan juga pemerintahan ini niat mulianya kemudian untuk memberikan apa ya keadilan makan Makan. bagi seluruh anak dan juga kemudian menciptakan anak-anak generasi emas ini ya. Jadi target jangka pendek saat ini seperti apa Pak Kepala untuk kemudian membuat MBG kembali ke tujuan awal, tujuan mulianya? Ya, kita kan sudah menetapkan dari awal ya bahwa Badan Gizi tidak menetapkan standar menu nasional, tapi menetapkan standar komposisi gizi yang isinya menunya diramu oleh ahli gizi di masing-masing daerah berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi komposisi gizinya sudah dibuat dan kami minta sekarang itu para ahli gizi membuat menu yang memang sangat dibutuhkan, dan kemudian Pak Presiden bahkan memberikan arahan tadi malam terkait optimalisasi dana karena 10.000 itu untuk beberapa daerah di daerah Jawa dan Sumatera sangat memungkinkan proteinnya ditambah. Jadi kami sedang coba hitung ulang karena beliau menginginkan ada 2 sumber Ya. protein dalam satu menu Oke. itu, dan kami akan terapkan itu, dan kemudian terus terang terkait dengan keamanan pangan menjadi concern kami. Baik, Pak Dadan, mungkin juga kami ingin meminta tanggapannya terkait Presiden Prabowo Subianto juga sudah menugaskan untuk memerintahkan dari tingkat Pemda hingga sekolah. Bahkan juga orang tua murid juga ikut memperhatikan program MBG ini. Mungkin ada tanggapannya Pak, apakah memang dari pihak sekolah juga ada beberapa pihak yang meminta bahwa sudah diserahkan Iya, saja misalnya ke ke pihak sekolah dan juga dilibatkan kepada para begitu orang ya. tua gitu. Ya, ya. Kami kan sudah melakukan kajian terkait dengan program makan bergizi ini jauh sebelum Ya. dilaksanakan, dan Pak Presiden Prabowo Subianto ini tidak pernah memerintahkan satu orang secara khusus untuk membuat kajian. Jadi mekanisme yang sekarang dikembangkan itu sudah berbasis seleksi, diskusi, dan kemudian implementasi. Dan di sekolah pun kami sudah berikan contoh ya, di Bosowa Bina Insani itu adalah salah satu kantin sekolah terbaik di Bogor yang dilibatkan sejak awal dalam program makan bergizi dan sudah mulai operasi dari 6 Januari 2025. Jadi memang sudah ada, memang belum semua sekolah ada karena tidak semua sekolah memiliki kantin yang baik ya. Dan kemudian kami juga sudah menerima kunjungan Ketua Komite Sekolah DKI Jakarta, dan mereka menginginkan agar mereka terlibat di dalam pengawasan makan bergizi, dan Pak Presiden setuju terkait dengan itu. Oke, mungkin Pak dengan evaluasi berkala yang kemudian akan dilakukan, apa yang kemudian ingin disampaikan pada para SPPG yang nakal saat ini begitu ya, tidak patuh dengan SOP yang sudah ada, Pak Dadan? Ya, tentu saja kami meminta agar SOP yang ada dipatuhi sebaik-baiknya karena itu menyangkut aspek keselamatan penerima manfaat, dan bagi SPPG yang mengalami kejadian seperti yang sudah kami terapkan itu memang akan di stop sementara sambil dievaluasi mendalam, dan kami sudah lakukan itu ya, misalnya di Bogor ya, di kantin sekolah Bosowa Bina Insani itu stopnya bahkan cukup lama, kemudian di Cianjur juga demikian, di Kupang juga demikian, dan sekarang di Cianjur juga kami stop sampai kemudian hasil investigasi selesai
dan mereka mampu memperbaiki kualitas layanannya, termasuk juga mampu meyakinkan penerima manfaat atau mengembalikan kepercayaan, karena saya yakin mereka yang mengalami kejadian langsung itu akan trauma, karena setiap ada kejadian kan pasti ada yang tersakiti, kemudian ada Betul, orang betul, tua ya. yang khawatir dan ada kepercayaan publik yang tergores. Jadi itu salah satu bagian yang harus dilakukan oleh SPPG karena tentu saja ini SPPG kan dibangun oleh investasi mitra ya. Kalau misalnya di stop itu kan kemudian mereka mengalami kerugian sendiri secara material, sehingga kami tidak menginginkan itu. Dan untuk itu mari kita jaga sama-sama kualitas layanan makan bergizi gratis ini untuk kebaikan dan peningkatan kualitas SDM Indonesia, karena 60% Oke, masyarakat kita ini, terutama anak-anak, tidak punya akses yang baik terhadap menu dengan baik. gizi seimbang, sehingga mereka betul-betul bisa tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria. Amin. Gitu ya. Tentunya ini juga menjadi harapan kita semua bagaimana cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan generasi emas melalui perpanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional. Terima kasih Pak Terima Dadan kasih banyak Pak Indayana Dadan. untuk waktunya pada pagi hari ini Sama-sama telah Mas bergabung Philip, bersama kami Mbak di Maria. Apa Kabar Ya. Indonesia Pagi. Ya, Ya. Oh, tadi evaluasi sudah disampaikan ya betul. oleh Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hindayana. Kita ingin bahas sebenarnya apa sih kemudian harus diperbaiki begitu loh. Agar kemudian program makan bergizi gratis ini bisa diterima dan juga sesuai dengan cita-cita dari Presiden Prabowo. Sesaat lagi kami bahas diskusinya untuk Anda.